Ada beberapa perkara perbuatan maksiat itu bisa berubah menjadi tidak maksiat dengan niat. Tapi ini hanya pengecualian. Secara umum niat tidak bisa merubah maksiat menjadi taat. Itu secara umum. Tapi dalam beberapa keadaan tertentu niat itu bisa merubah yang maksiat menjadi taat. Tapi dalam keadaan tertentu. Seperti apa keadaan tertentu itu? Nah, ini kada boleh kita mengarang seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih bayanu tabdilil a'malil muta'alliqati bin niyyah. I'lam anna al-a'mala wa in inqasamat aqsaman katsiratan min fi'lin wa qawlin wa harakatin wa sukunin wa jalbin wa daf'in wa fikrin wa dhikrin wa ghairi dhalik mimma la yatasawwaru ihsa'uhu wa istiqsa'uhu fahiya thalathatu aqsam ta'atun wa ma'asin wa mubahat. Al-qismul awwal al-ma'asi wa hiya la tataghayyaru an mawdi'iha bin niyyah fala yanbaghi ay yafhamal jahilu dhalik min umumi qawlihi alaihi salam innamal a'malu bin niyyat fayazunnu anna al-ma'siyata tanqalibu ta'atan bin niyyat kalladhi yaghtabu insanan mura'atan liqalbi ghairi aw yut'imu faqiran min mali ghairi aw yabni madrasatan aw masjidan aw ribatan bimalin haram wa qasduhul khair fahadha kulluhu jahlun wan niyyatu la tu'athiru bi ikhrajihi an kaunihi zulman wa udwanan wa ma'siyah bal qasduhul khaira bisyar' ala khilafi muqtada syar'i syarrun akhar fa in arafahu fa huwa mu'anidun lisyar'i wa in jahilahu fa huwa asin bi jahlihi iz talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ila akhirih. Makna daripada kalam al-Imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, penjelasan tentang rincian amal-amal yang berkaitan dengan niat. Ketahuilah bahwa amal-amal atau perbuatan-perbuatan terbagi menjadi bagian yang banyak, dari perbuatan, perkataan, gerakan, diam, penarikan, tulakan, artinya menarik, menulak, pikiran, zikir, dan lainnya, makan, minum, memberi, menerima, dari apa? Daripada apa yang tidak tergambar perhitungannya. Jadi amal perbuatan itu banyak.
maka itu ada 3 bagian. Jadi dari sekian banyaknya amal perbuatan yang kada terhitung banyaknya, dari sekian banyak amal perbuatan itu terbagi kepada 3, yaitu maksiat, taat, dan mubah. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita perbuat setiap hari, kada terlepas di antara 3 itu. Kadangkala berbuat maksiat, kadangkala berbuat taat, kadangkala berbuat yang dibolehkan. Maksiat di dalamnya terkandung 2, haram dan makruh. Taat di dalamnya terkandung 2, wajib dan sunat, dan mubah. Jadi rinciannya adalah 5. Nah, dari sekian banyak amal perbuatan kita, kalau dirinciakan, kembalinya kepada 3 hukum tadi: maksiat, taat, dan mubah. Bagian pertama, perbuatan maksiat. Dan maksiat itu tidak dapat berubah dari tempatnya sebagai maksiat, tidak dapat berubah dengan niat yang baik. Perbuatan maksiat, perbuatan yang diharamkan Allah, itu tidak bisa berubah walaupun disertai dengan niat yang baik. Tetap keadaannya itu adalah dosa, tetap keadaannya itu adalah maksiat. Contohnya, kawan kita menawarkan kepada kita minuman yang diharamkan Allah. Kawan kita menawarkan kepada kita minuman yang diharamkan Allah. Lalu kita mengambil dengan niat menyenangkan hatinya, karena amun kita tolak kena kecewainya, mengecewakan orang Islam itu berdosa. Amun kita ambil, hatinya senang, menyenangkan orang Islam itu adalah perbuatan yang mulia. Nah, jadi ambil minuman yang diharamkan tadi dengan niat menyenangkan hatinya. Nah, itu kada bisa. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu kada bisa berubah dengan sebab niat yang baik. Dengan sebab niat yang baik. Dan maksiat itu tidak dapat berubah dari tempatnya sebagai suatu maksiat dengan niat yang baik. Maka tidak semestinya orang jahil, tidak semestinya orang yang jahil itu memahami demikian itu dari umumnya, dari keumuman, maksudnya dari umumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ujarnya kan, ujar Nabi, amal perbuatan tergantung niat. Bila niat baik berarti baik, niat kada berarti kada. Nah, itu salah memaham. Salah memaham hadis Nabi itu. Tidak semestinya orang jahil memahami demikian itu dari umumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Artinya hanya saja amal perbuatan itu tergantung niatnya. Lalu ia menyangka bahwa perbuatan maksiat dapat berubah menjadi perbuatan taat dengan niat yang baik. Nah, itu sangkaan yang salah, sangkaan dari orang-orang yang jahil. Kada kawa macam itu. Seperti orang yang menggibah seseorang
karena menjaga hati orang lain. Misal kita bakawan berdua, kawan kita ini menyambati orang, menggibahi orang, lalu kita nih berpikir amun ku tagur tersinggung kena inya, nah jadi kada usah ditagur, karena kalau aku menagur kena mengecewakan inya, untuk menyenangkan hatinya biar jangan usah ditagur inya menggibahi orang itu. Nah ini perbuatan yang salah. Al-mustami ahadul muktabin, orang yang mendengari gibah itu hukumnya adalah salah satu di antara orang yang menggibah. Orang menggibah seseorang kita mendengari sama aja hukumnya, karena amun kadada kita inya kada menggibah orang, maulah sorangan gerunung-gerunung bebandir nyembeti orang, karena kita ini mendengarakan lalu inya menggibah. Nah kita mendengarakan itu sama aja lawan menggibah. Jadi kalau kita kada menagur dengan niat untuk menyenangkan hatinya, itu salah. Itu kada merubah maksiat menjadi kebaikan, tetap maksiat. Karena niat sebaik apapun niat kada akan bisa merubah perbuatan maksiat menjadi perbuatan taat. Atau memberi makan orang fakir dari harta orang lain. Inya menipu, inya mencuri, inya merampok, tapi niatnya untuk memberi makani fakir miskin. Kawalah dibenarkan merampok itu, mencuri itu dengan niat untuk memberi makan fakir miskin, kada bisa, kada kawa. Karena merampok mencuri itu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat tidak akan bisa berubah menjadi taat dengan niat apapun. Dengan niat baik apapun, perbuatan maksiat tetap maksiat. Memberi makan orang fakir dari harta orang lain. Hayam orang disembelih, tujuan beri makani orang kena. Tetap aja mencuri ngarannya, tetap aja mencuntan. Kada kawa dirubah dengan niat. Atau membangun madrasah atau masjid atau pondok pesantren madrasah tadi dengan harta haram, dan maksudnya adalah kebaikan. Inya mencuri, merampok, mengambil duit orang, menggunakannya ke masjid dengan tujuan kebaikan, kada bisa, kada kawan itu. Perbuatan maksiat kada kawa berubah dari tempatnya sebagai maksiat dengan niat yang baik. Maka ini semuanya adalah kejahilan. Karena dia jahil, karena inya kada tahu, dikiranya macam itu baik. Berbuat nang haram, niatnya baik, ujarnya baik. Nah itu karena kejahilan inya. Maka ini semuanya adalah kejahilan. Dan niat itu tidak berpengaruh, tidak berguna. Niat itu tidak berguna pada mengeluarkan perbuatan tersebut dari keadaannya kezaliman, permusuhan, dan maksiat. Tetap inya maksiat. Bahkan maksudnya akan kebaikan terhadap kejahatan dengan menyalahi tuntutan agama adalah kejahatan yang lain, menambahi dosa. Inya mencuri dengan niat memberi makani orang, satu dosa mencuri. Nang kedua memberi makani orang lawan makanan nang kada halal, nah bertambah dosanya. Jakanya inya mencuri, sagan memakan saurangan aja menanggungnya. Ini mencuri niat memberi makani orang, niat itu kada berguna.
Mencuri tetap dosa, memberi makani orang dengan harta yang haram menambahi dosa. Bahkan maksudnya akan kebaikan, niatnya akan kebaikan terhadap kejahatan dengan menyalahi tuntutan agama adalah kejahatan yang lain. Bertambah jahat artinya bertambah dosanya. Ada kaidah yang menyatakan bahwa an-niyyatu la tu'atsiru bil ma'asi. Niat itu tidak memberi bekas pada sesuatu yang maksiat. Kalau perbuatan taat diiringi dengan niat yang baik, bertambah banyak pahalanya. Perbuatan yang mubah yang dibolehkan tapi niatnya mulia, menjadikan mubah itu bernilai ibadah, berpahala. Tapi kalau perbuatan maksiat niatnya baik, tetap maksiat, bahkan bisa mendatangkan kemaksiatan yang lain lagi. Jadi niat yang baik jangan sekali-kali digunakan kepada maksiat, karena kada ada gunanya, menambah mudarat. An-niyat la tu'atsiru bil ma'asi. Niat itu tidak berbekas, tidak berpengaruh, tidak berguna pada sesuatu yang maksiat. Nah, namun dalam setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Ada beberapa perkara perbuatan maksiat itu bisa berubah menjadi tidak maksiat dengan niat. Tapi ini hanya pengecualian. Secara umum niat tidak bisa merubah maksiat menjadi taat. Itu secara umum. Tapi dalam beberapa keadaan tertentu niat itu bisa merubah yang maksiat menjadi taat. Tapi dalam keadaan tertentu. Seperti apa keadaan tertentu itu? Nah, ini kada boleh kita mengarang seorang, karena sudah ada aturan-aturannya. Kita ambil beberapa contoh. Niat yang baik bisa merubah perbuatan maksiat menjadi tidak maksiat. Contohnya ghibah. Ghibah menyebut kejelekan orang, menyebut aib orang, itu perbuatan maksiat. Tapi kalau niatnya baik, ini bisa merubah keadaan maksiat tadi menjadi tidak maksiat lagi. Contohnya tazallum yang pertama. Kita ini dianiaya. Nah, kita dianiaya oleh seseorang, kita ditipu oleh seseorang, kita dizalim oleh seseorang. Nah, lalu payajuzu lil mazlum ayyazkura inda man lahu wilayatun aw lahu qudratun ala insabihi zulma zalimihi bi ayyakula zalamani fulan bikasdi rab'i zalamatihi. Boleh bagi orang yang dizalim itu menyebutkan di sisi orang yang punya kekuatan, di sisi orang yang berwenang, menyebutkan kezaliman orang yang menzalim dia dengan niat menghilangkan kezalimannya itu. Nah, boleh. Kita misal ditipu orang. Kalau kita ditipu orang ini, kita mesti melapor ke mana? Lawan orang nang kau menghilangkan kezalimannya. Kita lapor ke polisi misalnya, atau kita lapor ke kepala desa. Karena beliau itu nang kawa mengurusnya. Kita lapor ulun ditipu si Pulan bin Pulan. Ini menyebut keaiban orang nih, menyebut kejelikan orang.
Tapi tujuan kita menyebut itu adalah untuk menghilangkan kezalimannya, agar si orang yang kita kisahkan ini dapat menangkapinya sehingga mengembalikan kezaliman kepada kita. Ampihnya berdosa. Nah, jadi kita lapor ke polisi, wahai polisi, ulun tadi dizalim Pulan bin Pulan, ulun ditipunya. Nah, tujuan kita melapor ke polisi itu apa? Supaya polisi ini bisa menangkapinya dan mengembalikan kezaliman itu kepada kita. Nah, niatnya baik. Sehingga kita menyebut kejalikan inya di hadapan polisi itu bukan ghibah yang diharamkan lagi, bukan perbuatan maksiat lagi, karena niat kita bukan untuk menghinakan dia, niat kita bukan untuk menghancurkan martabat dia, tapi niat kita untuk menghilangkan kezalimannya. Nah, jadi dalam beberapa hal niat itu bisa berpengaruh kepada yang maksiat menjadi tidak maksiat. Tapi dalam beberapa hal tertentu, contohnya ya macam tadi. Contoh yang kedua masih dalam masalah ghibah, al-isti'anah ala taghayyuril munkar wa raddil 'asi ila shawab bi ay yazkura dzalik inda man yarju qudratahu ala izalatil munkar bi qasdi tawassul ila izalatil munkar. Kita mengetahui kawan kita, tetangga kita ini berbuat munkar. Tetangga kita ini berbuat munkar. Kita menagur kada wani. Kita menagur, kita bisa sakit. Nah, kalau kita datangi orang yang orang itu punya keberanian menegur kawan kita ini, kita datangi sidin, kita sebutkan kemunkarannya. Anu Pak Aina, sebelah rumah ulun itu berbuat nang kada baik terus, berbuat munkar terus. Nah, kita menyebut keaiban orang, kejelikan ini gibah ngarannya. Tapi karena niat kita untuk menghilangkan munkar, maka itu jadi bukan maksiat. Kalau niat kita untuk supaya inya hina, supaya inya jatuh martabatnya, untuk menjelikkan kawan kita, nah itu gibah ngarannya, itu haram. Tapi karena niat kita bukan itu, niat kita untuk menghilangkan kemungkaran, bukan gibah ngarannya. Nah, jadi di sini niat berpengaruh dalam merubah satu maksiat menjadi tidak maksiat. Yang ketiga contohnya minta fatwa. Dia menyebutkan kezaliman orang, dia menyebutkan kejelikan orang, tapi untuk minta fatwa kepada seorang mufti atau seorang ulama. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ujar perempuan tadi, kayak apa caranya nah? Laki ulun itu pamalar bener orangnya. Laki ulun tuh pamalar, meninggali ungkus nafkah tuh kada cukup di rumah, maka sidin banyak aja bisi duit. Kan ini menyebutkan keaiban laki lagi lawan orang nih. Apakah boleh hai Rasulullah ulun mengambil duitnya kada bepadahan? Karena kada cukup mau ungkusi kami seperanakan ini. Nah, itu minta fatwa, menyebutkan keaiban suami. Nah, itu dibolehkan karena tujuannya bukan untuk menjelikkan suami kada, tapi untuk minta kejelasan hukum, apakah inya boleh mengambil harta suami untuk mencukupi nafkahnya atau kada. Niatnya bukan untuk merendahkan suami, untuk menghinakan suami kada. Niatnya untuk minta kejelasan hukum dirinya, apakah boleh atau kada mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi nafkah. Nah, ini boleh juga. Jadi niat seperti itu bisa merubah yang bukan, yang maksiat menjadi bukan maksiat. Yang keempat, contohnya kita menyebutkan kejelikan orang lain untuk menyelamatkan orang lain.
Kita menyebutkan kejelekan orang lain tujuannya untuk menyelamatkan orang lain. Nah, tujuannya ini baik, lalu merubahnya dari maksiat menjadi bukan maksiat. Kalau kita madahkan si anu tuh maling, si anu tuh pemabuk, itu bisa gibah ngarannya. Tapi kita menyebutkan itu dalam rangka menakutkan kepada orang lain. Orang minta pendapat kepada kita, ujar orang lawan kita, kayak apa mun aku badagang bakung si lawan si Pulan itu baiklah menurut pian. Sedangkan kita tahu si Pulan tuh orangnya penipu. Nah, kita di sini menyambat orang nih. Berhubung orang ini minta pendapat kepada kita, kita mesti melayani. Ikem pada usaha bakung si lawan inyan itu. Kenapa garang dia kada usah? Karena saya pengetahuanku inyan itu orangnya suka menipu. Suka menipu. Nah, jadi kita menyambat suka menipu tuh gibah. Tapi karena tujuan kita untuk menyelamatkan ini orang yang minta pendapat, kada gibah lagi ngarannya. Bukan maksiat lagi ngarannya. Nah, jadi memang secara umum niat tidak bisa merubah perbuatan maksiat menjadi bukan maksiat. Tapi dalam beberapa hal ada pengecualian. Ada beberapa hal niat itu berpengaruh di dalam merubah satu maksiat menjadi bukan maksiat. Nah, tapi kita jangan hendak mengarang-arang seorang itu. Itu ada aturannya sudah. Jangan hendak mengias-ngias. Kalau kaliwatan kiasnya. Nah, jadi urusan macam 4 perkara tadi itu dibolehkan. Artinya niat itu berpengaruh dalam merubah satu maksiat menjadi tidak maksiat lagi. Ambil contoh lagi berdusta. Berdusta itu maksiat. Berdusta maksiat. Tapi dengan sebab niat yang baik, ada beberapa hal yang berdusta itu menjadi tidak maksiat. Dalam beberapa hal, ada semuaan. Dalam beberapa keadaan tertentu, berdusta itu bisa jadi kada maksiat dengan sebab niat yang baik. Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang mana berdusta itu tidak maksiat. Pertama, dalam urusan peperangan. Dalam urusan peperangan, misalnya kita hendak menyerang musuh di suatu tempat, musuh kita di Tanjung umpamanya, lalu hendak menyerang ke sana, lalu kita umumkan kepada anak buah, kepada prajurit kita akan menyerang musuh besok hari di Tanjung, Jalan Paringin. Kita berangkat. Padahal kita sudah merencanakan Jalan Amuntai kaina. Tujuannya apa? Supaya musuh itu kita mendengar beritanya salah perkiraannya. Tujuan untuk mengelabui musuh. Nah, satu. Yang kedua, ujar Nabi, untuk islah zatil bain, untuk mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Si A lawan si B bertengkar, kita juru damai. Kita jadi juru damai ini boleh kita menggunakan dusta dengan niat supaya 2 bertengkar ini bisa berdamai. Nah, itu niat berfungsi merubah sesuatu yang maksiat menjadi tidak maksiat. Yang ketiga, ujar Nabi, liyurdi zaujaha, untuk menyenangkan pasangannya. Untuk menyenangkan pasangannya. Di situ berdusta dengan niat untuk menyenangkan pasangannya menjadi dusta yang bukan maksiat. Umpamanya jar laki lawan nang bini, ikam umpamanya sayang lawan aku ini.
Lalu ujar umahnya, bah pian itu nomor 1 ulun sayangi sudah. Walaupun dalam hati nomor 1000 umpamanya, tapi dimuntung ayo nomor 1 kada apa-apa untuk menyenangkan pasangannya. Nah, niat seperti itu merubah status dusta dari maksiat menjadi bukan maksiat. Nah, cuma yang perlu kita ingat bahwa pengecualian itu sangat terbatas dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal yang sudah digariskan. Secara umum tetap kita berpegang kepada kaidah an-niyat la tu'atsiru bil ma'asi. Niat itu walaupun baik tidak berpengaruh dalam merubah maksiat menjadikan bukan maksiat, tetap maksiat juga. Nah, kalau ia telah mengetahui demikian, maka itu orang yang menentang kepada agama, dan kalau ia tidak mengetahuinya, maka ia adalah orang yang berbuat maksiat dengan kejahilannya. Inya tuh sudah tahu bahwa niat nang baik itu kada akan bisa merubah maksiat, tetap digawinya, berartinya menentang agama. Sudah tahu niat itu kada bisa merubah maksiat menjadi taat, sudah tahu tetap digawinya, itu menentang agama. Kalau inya kada tahu bang, berarti inya maksiat dengan kejahilannya, maksiat dengan kebodohannya. Dikiranya mencuntan tuh boleh aja sagan beri makani orang, gawinya inya kada tahu, tetap ini orang maksiat, tapi maksiat dengan kejahilannya, dengan kebodohannya. Karena menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang muslim. Segala kebaikan sesungguhnya diketahui bahwa itu adalah kebaikan dengan agama. Sembahyang dikatakan kebaikan, di mana tahunya? Karena agama mengatakan itu kebaikan. Bersedekah itu kebaikan. Di mana kita tahu bersedekah itu kebaikan? Karena agama mengatakan sedekah itu kebaikan. Lalu bagaimana kejahatan itu menjadi kebaikan? Artinya ada mungkin yang jahat itu menjadi kebaikan hanya dengan niat yang baik. Alangkah jauh demikian itu. Tetapi yang menganjurkan bagi demikian atas hati adalah tersembunyinya nafsu syahwat dan batinnya hawa nafsu. Itu yang seringkali merasuk ke dalam hati kita. Dikuasai hawa nafsu, dikuasai oleh nafsu dan syahwat, sehingga itulah yang membuat kita ini mau melaksanakan sesuatu yang haram dengan niat yang baik itu. Padahal itu ada manfaatnya. Karena apabila hati itu cenderung kepada mencari kedudukan dan menarik hati manusia supaya cinta kepada dia, supaya hormat kepada dia, dan setinggal bagian-bagian nafsu, maka dengannya syaitan menjadikan perantara untuk menipu orang jahil. Karena itulah Sahal rahimahullah berkata, tidaklah Allah Ta'ala didurhakai dengan perbuatan maksiat yang lebih besar daripada jahil kebodohan. Maksiat yang paling besar itu adalah meninggalkan menuntut ilmu. Itu maksiat paling besar. Meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan mempelajari hukum-hukum Allah, itu maksiat yang paling besar. Karena dengan sebab meninggalkan belajar hukum-hukum Allah akan timbul macam-macam maksiat yang lainnya karena kebodohannya. Ditanyakan orang kepada Imam Sahal tadi, apakah kamu mengetahui sesuatu yang lebih berat dari jahil? Ujar orang, wahai Imam Sahal, adakah lagi yang paling berbahaya daripada kejahilan itu?
kejahilan berbahaya. Adakah yang lebih berbahaya daripada kejahilan? Beliau menjawab, ya, ada. Yaitu jahil dengan kejahilan. Kada tahu pada inya tuh jahil, berat lagi. Kada tahu pada inya tuh, kada tahu tuh paling berat. Dikira asa tahu aja, padahal luput. Nah itu yang paling berat. Imam Khalil bin Ahmad berkata, dibuat oleh Imam Ghazali dalam beberapa kitab beliau yang terkenal, Jarsidin, seseorang itu ada 4 macam. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh. Ada orang yang punya ilmu dan dia mengetahui, dia sadar bahwa dia punya ilmu. Ini alim orangnya dan inya tahu pada dirinya alim. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, bakawan dengan orang seperti itu, fattabi'uh, ikuti dia, umpati. Orangnya alim dan inya tahu pada dirinya alim, tahu pada dirinya punya ilmu, umpati, kada salah. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aikizuh. Yang kedua, ada orang yang punya ilmu. Orang ini punya ilmu, tapi inya kada sadar bahwa dia punya ilmu. Orang seperti ini bangunkan, sadarkan inya. Sekolah agama di mana-mana tamat, di pondok ini tamat, di madrasah ini tamat, alim orangnya. Kemudian inya berusaha jadi pengusaha besar. Nah ini orang punya ilmu, cuma inya kada sadar bahwa inya itu punya ilmu karena terlanjur berusaha. Nah, bangunkan inya agar inya kembali kepada ilmu, karena inya kada sadar bahwa dia itu alim. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'allimuh. Yang ketiga, orang yang tidak punya ilmu. Inya kada punya ilmu dan dia pun sadar, tahu bahwa dia tidak punya ilmu. Inya tahu inya ini bungo, kada punya ilmu. Nah itu orang perlu diberi pelajaran. Fa'allimuh, lajari ilmu. Lajari ilmu. Karena inya kada berilmu dan inya sadar pada inya kada punya ilmu. Yang keempat, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahil fahdharuh wa mukutuh. Yang keempat ini orang yang tidak punya ilmu dan dia tidak sadar bahwa dia tidak punya ilmu. Inya kada sadar pada inya tuh kada beilmu. Orang kada beilmu dan inya kada sadar bahwa inya kada beilmu. Nah ini orang jauhi, yang dikawani. Fahdharuh, takuti dia. Kenapa? Karena orang bungul pada pintar. Orang nang kada beilmu tapi kada tahu pada inya tuh kada beilmu. Bila bakawan macam itu, fahdharuh, takutlah kamu kepada dia. Dan itu benar apa yang dikatakan oleh Imam Sahal Tustari tadi, seperti yang dikatakan beliau, karena jahil terhadap kejahilan itu menutup secara keseluruhan pintu belajar. Orang untuk kada berilmu tapi nya kada merasa, nya kada mau belajar, kada mau belajar, baca buku kada mau, nangadakan ceramah kada mau, hadir ke pengajian kada mau. Kenapa? Inya kada merasa pada inya tuh kada berilmu. Barang siapa menyangka secara keseluruhan dengan dirinya bahwasanya ia alim, maka bagaimana ia belajar? Kada mungkin. Ia menyangkanya tahu semuaan sudah, padahal pengetahuannya salah. Lalunya kada mau lagi belajar.
Nah, jadi jahil itu merupakan maksiat yang paling besar. Meninggalkan belajar hukum-hukum Allah, meninggalkan mengetahui tentang hukum-hukum Allah, itu maksiat yang paling besar. Begitu pula seutama-utama sesuatu yang ditaati Allah dengannya adalah ilmu. Taat yang paling agung, taat yang paling tinggi adalah ilmu. Taat mana aja kada melawan ilmu. Ilmu kepalanya taat. Makanya orang yang menuntut ilmu diberi Allah kelebihan-kelebihan daripada orang yang beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu anaknya ilmu. Tanpa ilmu kada kau beribadah. Kada ada ilmu kada kau beribadah. Jadi ilmu ini kepalanya. Makanya ujar Nabi SAW, beliau bersabda, la anta kedua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'ah. Engkau pergi menuntut ilmu, belajar satu bab di situ, itu lebih baik bagi engkau sembahyang 100 rakaat. Kita belajar ilmu sabab lawan orang sembahyang 100 rakaat, mana ganalnya pahalanya? Ganal belajar ilmu. Karena ibadahnya itu anaknya ilmu. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hudhuru majlisi alim afdal min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi marid wa syuhudi alfi janazah. Menghadiri majlis ilmu agama, menghadiri majlis belajar pengetahuan agama, itu lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Ditambah lagi mailangi 1000 orang garing. Ditambah lagi umpat ma'atar kakubur 1000 jenazah. Ma'atar jenazah, mailangi orang garing, sembahyang, kita tahu semuaan itu baik karena ilmu. Karena ilmu. Makanya kada ilmu kada tahu pada itu baik. Nah, jadi menuntut ilmunya itu jelas lebih afdal daripada ibadah tadi. Nah, begitu pula seutama-utama sesuatu yang ditaati Allah dengannya adalah ilmu. Dan kepala ilmu adalah ilmu tentang ilmu. Ilmu tentang ilmu. Artinya ilmu tentang ilmu itu adalah mengetahui dahulu ilmu mana yang patut, yang mesti kita pelajari. Ilmu banyak, macam-macam ilmu. Sekaligus dipelajari, kada mungkin kawa kepala kita menampungnya. Nah, kalau diadakan urutan-urutan, nang mana dahulu dipelajari, nang mana nang nomor 2, nang mana nomor 3, nang mengetahui itu kepalanya ilmu. Dan kepala ilmu adalah ilmu tentang ilmu. Sebagaimana kepala kebodohan jahil adalah kebodohan terhadap kebodohan. Sesungguhnya barang siapa tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat daripada ilmu yang membawa mudarat, maka ia menyibukkan diri dengan apa yang manusia jatuh padanya dari ilmu-ilmu yang dihiasi yang menjadi perantara mereka kepada dunia. Ada ilmu-ilmu yang menjadikan dia perantara kepada dunia. Ada ilmu-ilmu yang membawa dia kepada keridaan Allah. Nah, ilmu mana dahulu yang dipelajari? Dan demikian itu adalah unsur kebodohan dan sumber kerusakan alam. Kalau kita meninggalkan ilmu yang mesti dahulu dipelajari, kita andak bedudi bedahulu ilmu yang kada penting, nah itu sumber kerusakan alam ini. Yang dimaksud adalah bahwa barang siapa bermaksud kebaikan dengan perbuatan maksiat karena kebodohan, maka ia tidak dimaafkan Allah. Orang tuh berbuat dosa, niatnya baik, kada berbekas, dan itu jadi maksiat, Allah kada akan memaafkan.
karena kebuduhan inya, karena kejahilan inya. Kalau bangkainya balasan ulun kada tahu pada itu kada boleh, kada ada maaf seperti itu, tetap dia dihukum. Kenapa mencuntan niat memberi makan orang dikira ulun itu boleh aja, jadi ulun gawi. Nah, kada kawa balasan seperti itu. Kada ada maaf bagi orang yang jahil. Tidak ada maaf bagi orang yang jahil, kecuali apabila ia adalah orang yang baru masuk Islam. Namun inya hanya masuk Islam, memperbuat nang macam itu, dimaafkan Allah. Dan tidak mendapatkan sesudah itu waktu untuk belajar. Inya hanya masuk Islam, mencuntan, hendak memberi makani orang, inya kada tahu, dikiranya boleh aja, itu dimaafkan Allah. Kenapa? Karena inya belum ada waktu untuk mempelajari agama, hanya masuk Islam. Kalau orang nang mulai ninik moyang Islam, kada ada lagi alasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Artinya, maka tanyakanlah, takunakan kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Amun kada tahu, betakun hukumnya. Betakun hukumnya apa ngalihnya? Nah, kada ada alasan kada tahu hukumnya kalau kita hidup di tengah kota, kalau kita sudah lawas beragama Islam. Nah, dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,